Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kembali lagi dengan Pak Guru Dadang. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah peradaban Islam, yaitu berkenaan dengan Khulafaur Rasyidin pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mengucapkan bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga setelah kita membaca bismillah, kita diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menangkap atau meresap pelajaran yang akan Bapak berikan. Siapa di sini yang tahu Umar bin Khattab? Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar pada kekuasaan Khulafaur Rasyidin setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Umar bin Khattab adalah pemimpin yang tegas dan pemberani. Di bawah kekuasaannya, sebagian dari negara-negara di seluruh dunia memeluk agama Islam dikarenakan kepemimpinannya Umar bin Khattab. Dia juga memiliki prestasi-prestasi lainnya seperti diantaranya membuat pasukan-pasukan, mengatur perekonomiannya dengan baik, dan lain sebagainya. Pada masa periode kepemimpinan Umar bin Khattab, ini menandakan pada masa keemasan Islam. Di bawah kepemimpinannya yang tegas dan adil, wilayah Islam mengalami perluasan yang pesat, mencapai puncak kejayaannya. Keberhasilan Umar bin Khattab dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik, ekonomi, sosial, dan militer, menjadikannya salah satu pemimpin yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Umar bin Khattab sebagai pemimpin yang berani dan adil memiliki beberapa prestasi. Prestasi yang pertama yaitu penaklukan atau penyebaran Islam ke berbagai penjuru dunia. Umar memimpin penaklukan wilayah-wilayah yang luas, termasuk Suriah, Mesir, Persia, Afrika Utara, dan Khurasan. Memperluas wilayah Islam hingga 3 benua, benua Asia, benua Afrika, dan benua Eropa, yang menjadikan Islam sebagai kekuatan politik dan militer utama di dunia. Prestasi lainnya adalah pada sistem pemerintahan. Umar bin Khattab mendirikan sistem administrasi yang terstruktur dan efisien, membagi wilayah menjadi provinsi-provinsi, menetapkan sistem perpajakan yang adil dan merata, dengan mempertimbangkan kemampuan rakyat, membangun sistem hukum yang kokoh berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab banyak sekali prestasi-prestasi yang ia dapatkan. Jadi, ketika Umar bin Khattab memimpin pada masa Khulafaur Rasyidin, tentunya banyak sekali perubahan yang terjadi pada umat Islam. Ada sebuah cerita, pada suatu hari Umar bin Khattab memiliki seorang gubernur yang bernama Amr bin As. Jadi Amr bin As ini di daerah kekuasaannya akan mendirikan sebuah masjid. Dan kebetulan tanah yang akan didirikan masjid itu terdapat sebuah gubuk. Seorang yang punya gubuk itu adalah seorang yang kafir. Nah, seketika itu Amr bin As ingin membeli tanahnya si kafir ini. Cuman si kafir ini dia tidak mau menjualnya. Amr bin As pun memberikan biaya yang cukup besar untuk membelinya. Namun si Yahudi ini tidak memberikannya karena memang dia hanya memiliki satu-satunya gubuk itu. Nah, kemudian
Amr bin As pun memerintahkan kepada bala tentaranya untuk memaksa menggusur gubuk tersebut untuk mendirikan masjid. Nah, kemudian si Yahudi ini tidak terima. Dia berpikir, wah, dia kan gubernur, berarti kan ada atasan. Wah, dia berpikir, wah, lapor atasan aja nih. Seketika itu pun si Yahudi ini atau si kafir ini pergi menemui Khalifah Umar bin Khattab. Dia berjalan hari demi hari, jalan-jalan terus hingga dia bertemu Umar bin Khattab. Kemudian beliau melaporkan apa yang telah terjadi pada dirinya. Wahai Khalifah, gubernurmu ya di sana itu nggak bener. Masa gubuk satu-satunya saya main gusur aja. Dia mau mendirikan masjid. Saya minta keadilan wahai Khalifah. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab pun memerintahkan si Yahudi ini untuk mengambil sepotong tulang. Bingung si Yahudi ini. Buat apa tulang? Saya datang ke sini mau minta keadilan malah disuruh ambil tulang. Setelah berpikir panjang, dia mengambil tulang itu dan memberikannya kepada Khalifah. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab pun dengan pedangnya menggores lurus atau menggaris lurus di atas tulang itu dengan pedangnya. Kemudian Khalifah berkata, wahai Yahudi, kembalilah kamu ke tempatmu dan berikan ini kepada Amr bin As. Tambah bingung Yahudi ini. Kemudian dia kembali ke tempatnya. Dia berhari-hari jalan, sampailah dia. Kemudian dia bertemu dengan Amr bin As. Kemudian dia memberikan tulang itu. Wahai gubernur, ini ada pesan dari Khalifah. Kemudian dia kasihkan tulangnya itu. Seketika Amr bin As melihat tulang yang bergaris dengan ujung pedang, langsung terkejut. Dia kaget, bergemut getar dia badannya. Kemudian dia bilang, wahai bala tentara, batalkan proyek pembangunan masjid. Dirikan kembali gubuk Yahudi ini. Si Yahudi ini tambah bingung. Hanya dengan tulang, kok seorang gubernur bisa takutnya minta ampun. Kemudian gubernur menjelaskan, ini adalah teguran dari sang khalifah bahwa saya harus memimpin dengan lurus, dengan benar. Maka seketika itu pun si Yahudi ini masuk Islam dan pembangunan masjid pun dilanjutkan. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Sampai ketemu di hari yang berikutnya. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kita tutup pelajaran pada hari ini dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.